Mereka semua terserap oleh sebuah portal yang tak sengaja terbuka oleh dua makhluk kiriman Dewi Ilmu Hitam. Makhluk kiriman Dewi Ilmu Hitam ini pun malah tertinggal di bumi. Semua keanehan ini terjadi bermula saat Dewi Ilmu Hitam mendapat kabar dari budaknya bahwa satu batu sakti yang bisa memberikannya kekuatan untuk menguasai bumi sudah ditemukan. Akhirnya Dewi Ilmu Hitam pun mengirim budaknya yang sebenarnya seekor tikus dan ayam ke bumi. Beginilah penampakan mereka saat turun ke bumi. Batu sakti yang mereka cari kabarnya sudah disimpan oleh seorang kolektor yang suka menukarkan koleksinya dengan benda-benda berharga lainnya. Mereka pun lantas menukarkan beberapa koin emas dari kerajaan dan akhirnya batu sakti yang dicari oleh Dewi Ilmu Hitam mereka dapatkan. Namun kolektor ini malah meminta imbalan lebih sehingga mau tak mau salah satu budak menunjukkan kekuatannya. Saat akan kembali ke kerajaannya, orang kiriman Dewi Ilmu Hitam ini malah mendapat masalah dengan kepolisian karena mereka tidak mengerti aturan di dunia manusia. Mereka akhirnya kabur sampai ke kota kecil bernama Globe. Saat dikejar oleh polisi, siluman ini menuliskan beberapa mantra di atas mobilnya sehingga bisa merubah bentuk mobilnya dan polisi pun kehilangan jejak mereka. Dua orang pria ini bukanlah manusia melainkan seorang siluman yang diutus oleh seorang Dewi Ilmu Hitam untuk mencari batu sakti di bumi. Saat mobil mereka mengalami masalah, tentu saja dua siluman ini tak tahu harus berbuat apa. Mobil mereka mogok di depan sebuah sekolah dan salah satu siswa tak sengaja menabrak mereka. Melihat seorang satpam, para siluman ini pun kabur. Tapi mereka tak sadar batu sakti yang mereka bawa malah terjatuh dan diambil oleh salah satu siswa. Patsy pun membawa pulang batu sakti yang ia temukan. Para siluman ini pun baru sadar kalau batu sakti yang mereka cari di bumi ini menghilang. Tepat pula siswa yang menabrak mereka di sekolah tadi lewat lagi di depan mereka. Siluman ini pun malah menuduh pemuda ini yang mencuri batu ajaib milik mereka. Tentu saja pemuda ini tidak menyimpan batu sakti itu karena saat ini batu sakti itu sedang berada di tangan Patsy dan temannya. Mereka pun mencoba mencari tahu benda apa sebenarnya yang ada di depan mereka ini. Batu sakti yang ada di depan mereka ini mempunyai banyak sekali simbol rahasia. Akhirnya mereka pun punya ide untuk mencoba memberi tanda pada beberapa simbol lalu menempelkannya ke kertas secara berurutan. Sampai akhirnya terbentuklah satu kalimat dengan tulisan Mandarin. Patsy pun langsung membawa tulisan itu kepada kakeknya yang merupakan ahli sejarah dan budaya Cina. Melihat tulisan dan kotak sakti yang ada di tangan cucunya, kakek Chu pun langsung terkagum karena ternyata legenda tentang kotak sakti yang bisa memberikan kekuatan besar ini nyata adanya. Patsy dan teman-temannya yang masih memandangi kotak sakti ini mendapat telepon kalau teman mereka disandra oleh siluman yang mencari kotak itu. Para siluman ini pun meminta Patsy mengembalikan kotak sakti yang katanya milik mereka. Terlihat para siluman kiriman Dewi Ilmu Hitam ini sangat girang, namun kakek Chu tiba-tiba datang dan menyerang mereka. Kakek Chu yang tahu kegunaan kotak sakti itu tentu saja tidak akan membiarkan kotak itu jatuh ke tangan yang salah. Namun saat mereka sedang bertarung, portal menuju dunia ilmu hitam yang dibuat para siluman ini untuk pulang malah tak sengaja terbuka dan kini malah mereka yang tertinggal di bumi. Sementara itu kakek Chu bersama cucu dan teman-temannya malah terjebak di dunia ilmu hitam. Mereka sama sekali tidak tahu harus melakukan apa. Hewan-hewan di sini pun sangatlah unik. Bahkan sekumpulan kupu-kupu bisa membuat seseorang terbang. Squirrel mulai ketakutan karena ia tak bisa menggerakkan tubuhnya. Namun tiba-tiba pertolongan datang dan Squirrel pun bisa selamat. Namun makhluk yang menolong mereka sangatlah aneh, berwujud seperti manusia kadal. Kakek Chu bersama para cucunya akhirnya diberikan tempat tinggal sementara. Dan tentu saja semua hal di dunia sihir ini sangat membuat mereka kagum. Makanan saja bisa dibuat dengan sihir dan rasanya begitu lezat. Mereka semua pun tertidur karena sangat kelelahan. Namun ternyata siluman kadal ini mengendap-endap dan ingin mencuri batu sakti yang disimpan oleh Patsy. Namun ia tak bisa mengambilnya karena tangannya akan panas saat memegang batu sakti itu. Siluman kadal ini ternyata bukanlah orang baik karena ia akan berusaha untuk memberikan batu sakti yang disimpan oleh Patsy kepada Dewi Ilmu Hitam. Siluman kadal ini menghadap ke Dewi Ilmu Hitam dan meminta imbalan yang sangat banyak jika bisa mengambil batu sakti yang disimpan oleh wanita ini. Patsy sebenarnya masih belum tahu apa kegunaan kotak sakti yang ia temukan ini. Namun karena mereka semua sedang dalam jebakan dunia sihir, puluhan vampir kiriman Dewi Ilmu Hitam pun datang untuk menangkap mereka. Untunglah kakek Chu punya pengetahuan tentang mitos-mitos Cina sehingga ia tahu cara untuk mengelabui vampir. Cukup menahan nafas saja dan vampir tidak akan bisa merasakan kehadiran mereka. Vampir ini pun kembali melapor kepada Dewi Ilmu Hitam bahwa ia gagal mengambil kotak sakti. Akhirnya Dewi pun menciptakan lagi vampir yang lebih kuat untuk menangkap kakek Chu dan para cucunya ini. Patsy masih mencoba memahami bagaimana cara membuka kotak yang berisi batu sakti ini dengan beberapa petunjuk yang ada di sekeliling kotak. Sementara itu kakek Chu malah berkeliling sendirian dan buang air kecil di tengah hutan. Namun saat akan kembali, ia malah tersesat ke suatu tempat yang dimana ada seekor kura-kura tua bisa berbicara kepadanya. Kura-kura yang bisa berbicara kepadanya tentu saja membuat kakek Chu bingung. Bahkan kura-kura ini bisa membuatkan kakek Chu secangkir teh. Sementara itu para cucunya masih berusaha untuk memecahkan misteri bagaimana cara membuka kotak
artefak sakti yang mereka temukan ini. Namun tiba-tiba mereka mendengar suara teriakan minta tolong. Hopper pun langsung berlari ke arah suara itu berasal, dan ternyata itu bukanlah suara kakek mereka, melainkan ada seorang wanita cantik yang terlihat seperti seorang putri yang tertimpa pohon. Sebagai ucapan terima kasihnya, putri cantik ini pun akan membuatkan mereka makanan yang lezat. Mereka juga tak sadar kalau kakek Chu sudah lama menghilang dan sedang ngobrol dengan seekor kura-kura. Patsy pun terus berusaha mencari cara untuk membuka kotak ini. Setelah sekian lama, akhirnya kotak ini pun berhasil dibuka dan isinya malah hanya sebuah batu berbentuk donat. Namun saat Patsy meletakkan batu itu di depan matanya, barulah ia sadar bahwa semua yang ada di depan mata mereka adalah palsu dan dibuat menggunakan sihir jahat. Begitu pula dengan wanita cantik yang terlihat seperti putri yang anggun ini. Ia ternyata seorang monster yang begitu mengerikan. Untuk melihat dari mana sumber sihir ini, dan ternyata itu ada di kalung yang dipakai wanita yang terlihat cantik ini. Squirrel pun mencoba mengalihkan perhatian dan Patsy langsung mengambil kalung itu. Wujud cantiknya pun lenyap seketika dan monster ini sudah kembali ke wujud sebenarnya. Ia sengaja menyamar untuk mengelabui mereka agar bisa mengambil batu sakti yang mereka simpan ini. Sementara itu kakek mereka yang juga terjebak di hutan sihir ini sedang tersesat dan kini masih berbicara dengan seekor kura-kura. Kura-kura ini ternyata sangatlah baik. Kakek Chu diberikan petuah dan kekuatan sihir untuk kebaikan. Salah satu pesan penting yang disampaikan kura-kura ini adalah kakek Chu harus pintar mengendalikan emosinya, maka sihir baik akan datang dengan sendirinya. Setelah urusan mereka dengan monster ini selesai, barulah mereka kembali mencari kakek Chu dan terlihat sial milik kakek Chu ada di seberang, sedangkan tidak ada jembatan yang bisa mereka lewati. Dengan batu sakti ini, mereka bisa melihat jembatan yang tak terlihat. Patsy pun mulai menuntun teman-temannya untuk menyeberangi jembatan ini agar bisa menemukan kakeknya yang sedang tersesat sendirian. Kakek Chu juga baru saja mendapat kekuatan sihir untuk kebaikan dan kekuatan itu ada di tongkatnya. Saat kakek Chu mencari para cucunya, tongkat itu pun menunjukkan jalan kepada kakek Chu untuk bertemu dengan para cucunya. Namun yang kakek ini temui, para cucunya sudah ditangkap oleh siluman yang dikirim oleh Dewi Ilmu Hitam. Para siluman ini sudah mengetahui bahwa mereka menyimpan batu sakti yang sangat diinginkan oleh Dewi Ilmu Hitam. Demi keselamatan mereka, akhirnya batu itu pun diserahkan saja. Namun bukannya dibebaskan, siluman ini malah membuat lubang besar untuk mengurung mereka semua. Siluman kadal ini sudah berkali-kali mengelabui kakek Chu. Karena sudah sangat terpojok dan terancam tak bisa pulang ke bumi, mereka semua malah bertengkar dan saling menyalahkan satu sama lain. Begitu juga dengan kakek Chu. Ia meluapkan semua amarahnya kepada Patsy, cucunya selama ini. Namun kakek Chu teringat dengan perkataan kura-kura tua yang ia temui di hutan bahwa kakek Chu harus mengendalikan emosinya agar sihir baik bisa muncul kepadanya. Akhirnya mereka pun mengerti bahwa tidak ada gunanya lagi jika saling menyalahkan dalam situasi seperti ini. Menggunakan kekuatan kasih sayang, mereka pun akhirnya bisa keluar dari lubang jebakan yang sudah cukup lama mengurung mereka. Namun lagi-lagi siluman dikirim untuk menangkap mereka. Tapi kakek Chu sudah mempunyai kekuatan sihir baik untuk menghentikan semua yang jahat. Bahkan kini mereka bisa memanfaatkan siluman ini untuk mengantarkan mereka ke kuil tempat Dewi Ilmu Hitam bersembunyi. Namun sebelum itu, mereka harus menghentikan siluman kadal yang sudah membawa kabur batu sakti yang akan dijual kepada Dewi Ilmu Hitam. Kakek Chu langsung menggunakan kertas sihirnya untuk mengendalikan pikiran siluman kadal ini. Akhirnya siluman kadal ini pun diarahkan untuk menemui Dewi Ilmu Hitam dan batu sakti itu pun diserahkan kepada Dewi. Terlihat Dewi Ilmu Hitam sangat senang sekali karena batu sakti yang bisa memberikannya kekuatan besar akhirnya ia dapatkan. Namun saat dibuka, Dewi Ilmu Hitam malah terkena jebakan dari sihir kakek Chu. Batunya sudah diganti dan kini Patsy dan teman-temannya harus menemukan jalan pulang dari dunia sihir ini. Patsy menggunakan batu sakti yang asli untuk mencari petunjuk. Sementara itu Dewi Ilmu Hitam ini sudah berhasil meloloskan dirinya karena sihir yang ia miliki juga cukup kuat. Bahkan kini ia sudah berpindah ke tempat Patsy yang menyimpan batu sakti yang ia cari. Kakek Chu pun juga berusaha membantu menyerang Dewi yang jahat ini. Namun ia pun tak bisa lagi berbuat apa-apa. Kakek Chu pun meminjamkan tongkat sihirnya kepada Hopper. Namun serangan yang diberikan oleh Hopper ternyata juga cukup mudah untuk dihentikan oleh Dewi Ilmu Hitam. Teman mereka yang lain juga berusaha membantu. Namun vampir yang sudah diberikan sihir baik ini malah mudah saja dikalahkan oleh Dewi Ilmu Hitam ini. Selagi Dewi jahat ini sedang bertarung dengan teman-temannya, Patsy mencoba mencari petunjuk lainnya. Menggunakan batu sakti miliknya, Patsy sepertinya sudah mulai menemukan sebuah petunjuk. Batu sakti itu menceritakan kepada Patsy bagaimana Ratu Ilmu Hitam ini menjadi begitu jahat. Saat kecil Ratu ini kehilangan orang tuanya di medan perang. Ia sangat terpukul dan karena hatinya sangat hancur, Ratu ini pun mempelajari ilmu hitam dan ia malah diasingkan oleh para biksu. Di sanalah Ratu ini pun menjadi sangat membenci dunia dan ingin menghancurkannya menggunakan batu sakti yang ia cari-cari selama ini. Patsy pun memberikan sihir cinta yang begitu besar kepada Ratu Ilmu Hitam ini agar semua sihir jahat yang sudah ia miliki selama ini sirna. Pilihan yang dibuat oleh Patsy ternyata berjalan cukup baik. Semua efek dari sihir jahat menghilang dan Ratu Ilmu Hitam ini kemudian menjadi sosok perempuan biasa dan tidak lagi ada
ilmu hitam yang menguasainya. Ratu sangat berterima kasih dan ia memberikan Patsy dan teman-temannya permintaan. Tentu saja mereka meminta ingin pulang kembali ke dunia mereka. Patsy dan teman-temannya pun akhirnya kembali ke bumi dan berkumpul kembali dengan keluarganya. Setelah melewati petualangan di dunia sihir yang cukup mengerikan, kini kehidupan mereka di bumi pun berubah dan mereka yakin bahwa kekuatan kasih sayang adalah kekuatan yang paling besar dibandingkan kekuatan lainnya.